Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Salsa Anjani dari kelas 93 dan di sini saya akan membahas tentang kasus Pulau Rempang. Nah, pertama-tama sebelum kita memasuki section pembahasan tentang identifikasi masalah, perlu kita ketahui bahwa apa itu kasus Rempang. Kasus Rempang adalah sengketa lahan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, terkait rencana pengembangan kawasan Rempang Eco City. Proyek ini bertujuan untuk menjadikan Rempang sebagai kawasan perdagangan, pariwisata, dan industri yang terintegrasi. Namun, rencana ini dihadapi dengan penolakan dari masyarakat adat Melayu dan warga yang telah lama mendiami 16 kampung tua di pulau tersebut. Lalu, identifikasi masalah yang pertama adalah sengketa lahan dan relokasi warga. Masyarakat adat Melayu dan masyarakat yang telah lama mendiami Pulau Rempang menolak relokasi dari kampung halaman mereka. Mereka merasa memiliki hak atas tanah tersebut secara turun-temurun, dan pembangunan Rempang Eco City dianggap mengabaikan hak-hak mereka. Penolakan ini memicu demonstrasi dan bentrokan dengan aparat keamanan. Lalu, identifikasi masalah yang kedua adalah dampak sosial dan budaya. Relokasi dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat, termasuk hilangnya mata pencaharian tradisional. Dalam kasus ini adalah nelayan, terputusnya ikatan sosial, dan potensi hilangnya warisan budaya Melayu di kawasan tersebut. Dan identifikasi masalah yang ketiga adalah potensi kerusakan ekonomi. Masyarakat Rempang, terutama yang tinggal di kampung-kampung tua, memiliki mata pencaharian yang telah mapan dan terikat dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka mungkin bergantung pada hasil laut di sekitar Rempang untuk mencari nafkah. Relokasi bisa menjauhkan mereka dari sumber daya ini atau mengubah pola penangkapan ikan mereka secara signifikan. Nah, setelah membahas tentang identifikasi masalah dari kasus Rempang, marilah kita membahas tentang dasar hukum. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin yang pertama adalah pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Poin kedua adalah pasal 28I ayat 3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Poin ketiga adalah pasal 33 ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini mengatur tentang hak atas tanah dan kewajiban negara untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Ketiga adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-undang ini mengatur prosedur dan mekanisme pengadaan tanah untuk proyek-proyek yang dianggap memiliki kepentingan umum, termasuk pemberian ganti kerugian yang adil dan layak. Dan dasar hukum yang keempat adalah Peraturan Perundang-undangan terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pulau Rempang ditetapkan sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus, sehingga peraturan terkait KEK juga relevan. Nah, jadi ada beberapa solusi yang dapat dilakukan dari kasus masalah tersebut, yaitu yang pertama adalah dialog dan musyawarah yang inklusif. Pemerintah dan pengembang perlu membuka dialog yang jujur dan inklusif dengan perwakilan masyarakat Rempang, tokoh adat, dan organisasi masyarakat sipil. Musyawarah mufakat harus menjadi prioritas dalam mencari solusi. Lalu, solusi yang kedua adalah pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat setempat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Rempang Eco City, agar mereka merasa memiliki dan mendapatkan manfaat dari proyek tersebut. Dan solusi yang ketiga adalah relokasi yang adil dan layak. Jika relokasi tidak dapat dihindari, proses relokasi harus dilakukan secara manusiawi, transparan, dan partisipatif. Pemerintah dan pengembang wajib menyediakan kompensasi yang adil dan layak, termasuk penyediaan tempat tinggal baru yang sesuai, jaminan mata pencaharian, dan penggantian
teknologi, material, dan imaterial lainnya. Setelah kita membahas tentang identifikasi masalah, dasar hukum, dan juga solusi, terakhir kita akan membahas tentang beberapa action plan yang bisa dilakukan. Tahap pertama, kegiatannya adalah pembentukan tim mediasi independen, melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, ahli hukum, dan perwakilan masyarakat sipil. Pihak yang terlibat adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan masyarakat Rempang, dan ahli independen. Jangka waktunya adalah sesegera mungkin, dan indikator keberhasilannya terbentuknya tim yang kredibel dan diterima oleh semua pihak. Action Plan tahap 2, kegiatannya adalah dialog awal dan pengumpulan informasi. Tim mediasi memfasilitasi dialog awal dan mengumpulkan informasi dari semua pihak yang terkait. Pihak yang terlibat adalah tim mediasi, pemerintah, pengembang, dan masyarakat Rempang. Jangka waktunya adalah sekitar 1-2 minggu. Indikator keberhasilan, teridentifikasinya pokok permasalahan dan perspektif masing-masing pihak. Tahap 3, kegiatannya adalah peninjauan kembali rencana pembangunan. Pemerintah melakukan kajian ulang terhadap rencana Rempang Eco City berdasarkan masukan dari dialog. Pihak yang terlibat adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tim ahli. Jangka waktunya sekitar 2-4 minggu. Indikator keberhasilannya adalah laporan kajian ulang yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tahap 4, kegiatannya adalah negosiasi dan penyusunan solusi. Tim mediasi memfasilitasi negosiasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat untuk mencapai solusi yang adil. Pihak yang terlibat adalah tim mediasi, pemerintah, pengembang, dan perwakilan masyarakat Rempang. Jangka waktu adalah berkelanjutan. Indikator keberhasilan, tercapainya kesepakatan bersama mengenai relokasi, kompensasi, dan partisipasi. 5. Kegiatannya adalah implementasi solusi, melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai, termasuk proses relokasi, pemberian kompensasi, dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Pihak yang terlibat adalah pemerintah, pengembang, masyarakat Rempang, dan tim mediasi. Jangka waktu adalah sesuai kesepakatan. Indikator keberhasilan, proses relokasi berjalan lancar, kompensasi diterima masyarakat, dan masyarakat terlibat aktif. Dan action plan tahap terakhir atau tahap 6 adalah kegiatan monitoring dan evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan solusi untuk memastikan berjalan sesuai rencana dan mengatasi potensi masalah yang timbul. Pihak yang terlibat adalah tim mediasi, pemerintah, pengembang, dan perwakilan masyarakat Rempang. Jangka waktu adalah berkelanjutan. Indikator keberhasilan, teridentifikasinya dampak positif dan negatif, serta adanya perbaikan jika diperlukan. Jadi, itulah penjelasan dari identifikasi masalah, dasar hukum, solusi, dan action plan yang dapat dilakukan dari kasus Pulau Rempang. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.